Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 22 Mei. Ampuni mereka yang mencemooh Anda. Efesus 4 ayat 32 berfirman, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Terlalu sering ketika hal buruk menimpa kita dan kita merasa gagal, kita ingin menyalahkan seseorang. Kita ingin membuat orang lain terluka. Apa yang perlu kita lakukan adalah mencari solusinya. Kita harus menghentikan permainan menyalahkan dan mulailah mengambil tanggung jawab atas emosi dan perilaku kita sendiri. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus berkomentar tentang orang-orang dengan suatu dorongan untuk mengkritik orang lain. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 5. Carilah kebaikan pada orang lain. Belajarlah memaafkan dan bertanggung jawab atas solusinya. Herden Harding bercerita tentang seorang pemain baseball di sistem liga kecil Los Angeles Dodgers. Ketika suatu yang salah terjadi, atlet akan mematahkan atau melempar pemukulnya. Rupanya itu adalah cara untuk mencegah orang lain mengkritiknya. Namun perilaku itu membuat sang pemain menjadi target, terutama dua orang penggemar yang mencelanya secara tetap dan keras. Suatu kali setelah permainan pemukul selesai, memukul bola dengan kencang, kedua pemuda itu kembali mulai mengejeknya. Pemain itu melangkah ke pagar dekat tempat mereka duduk dan memberi isyarat kepada mereka untuk turun. Mereka tidak begitu yakin ingin melakukannya, melainkan mereka mengumpulkan keberanian dan pergi. Gantinya marah, yang mana adalah reaksi khasnya, dia memilih untuk merespons secara berbeda. Meraih tongkat pemukulnya pada larasnya, dia mengulurkan pegangannya pada kedua pria itu dan berkata, "Apakah kalian menginginkan tongkat pemukul Dodgers?" Setelah itu mereka tidak pernah mengganggunya lagi. Mereka menghadiri hampir setiap pertandingan dan mendukung serta menyemangatinya sama semangatnya seperti sebelumnya mereka telah mencelanya. Itu adalah salah satu hal yang mengubah hidup pemain baseball tersebut. Karena dia menyadari bahwa dia dapat memilih untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Itu bukan hanya mengubah pandangannya, namun sebenarnya membuat perubahan yang menguntungkan juga terhadap lingkungannya. Dia mungkin mengetahuinya atau mungkin saja tidak. Tetapi pemain baseball ini mengikuti nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 32 ketika ia memaafkan kedua pencemooh itu. Anda lihat, jika kita menyimpan dendam dan sakit hati, maka hati kita menjadi sakit, jiwa kita ciut, dan pada akhirnya tubuh kita akan menderita secara fisik juga. Doa kita hari ini, ya Tuhan, ingatkan kami untuk selalu memandang kepadamu saja. Kejahatan yang kami dapati biarlah kami balas dengan kebaikan yang Engkau ajarkan. Amin.